Sesudah sholat subuh, wiridan, zikir, cukup panjang zikirnya sesudah sholat subuh itu. Lalu sholat syuruk, dan sesudah sholat syuruk, jika kita masih punya waktu, maka bagian pertama yang sangat utama disarankan oleh Imam Ghazali untuk memanfaatkan waktu kita di pagi hari itu adalah mencari ilmu yang manfaat. Nah, bagian tentang bab ilmu yang bermanfaat itu cukup panjang diceritakan Imam Ghazali di kitab Ihya Ulumuddin. Mudah-mudahan kita semua ditakdirkan oleh Allah sempat membuka kitab Ihya Ulumuddin. Fa in kunta min ahlihi, maka jika kondisi engkau, keadaan engkau min ahli termasuk ahli ilmu yang bermanfaat. Artinya ahli ilmu yang bermanfaat itu adalah ilmu yang kita pelajari, kita sedang mempelajari ilmu itu, lalu mengamalkan, lalu mengajarkan. Ini sangat jelas Imam Ghazali bahwa ilmu yang bermanfaat itu ada 3 kriteria itu. Mempelajari, lalu mengamalkan, lalu mengajarkan. Dan sebelum materi sebelumnya, bagian dari ilmu yang bermanfaat yang 3 ini, itu adalah diantaranya ilmu yang mendekatkan diri kepada Allah. Ilmu-ilmu yang bisa mendekatkan diri kepada Allah. Itu ciri-ciri ilmu-ilmu yang bermanfaat. Fahasilhu, maka jika kita kondisinya memang sedang termasuk ahli, penuntut, pengamal, pengajar, ilmu-ilmu yang bermanfaat. Fahasilhu, maka hasilkanlah ilmu itu. Cari terus ilmunya. Wa'mal bihi, dan beramallah bihi dengan ilmu yang bermanfaat itu. Summa alimhu, kemudian ajarkan. Nah ini hasil i'mal alim. Wad'u ilaihi, yang keempat ada wad'u ilaihi, dan ajaklah lingkunganmu, keluargamu ilaihi untuk menghasilkan, beramal dan mengajar ilmu yang bermanfaat. Faman alima dzalika, maka barang siapa mengerti, memahami dzalika, akan demikian itu ilmu yang bermanfaat. Wa amila bihi, dan mengamalkan ilmu-ilmu yang bermanfaat itu. Wa da'an nasa ilaihi, dan menyeru umat manusia, mengajak umat manusia ilaihi, kepada mempelajari, mengamalkan dan mengajarkan ilmu yang bermanfaat. Fadzalika, maka yang demikian itu yud'a aziman fi malakutis samawati. Orang-orang yang melakukan ini akan diseru sebagai orang yang agung, orang yang mulia, fi malakutis samawati, di malakutis samawati, di negeri langit. Bisahadati Isa alaihissalam, dengan kesaksian Nabi Isa alaihissalam. Jadi kedudukan yang mulia, memang untuk memanfaatkan waktu adalah mencari ilmu yang bermanfaat, mengamalkannya, lalu mengajarkannya, dan juga mengajak lingkungan di sekitar kita untuk mencari ilmu yang bermanfaat ini. Ciri-ciri yang lain selain ilmu yang bermanfaat itu bisa mendekatkan diri takarrub kepada Allah SWT, bisa diikuti di kajian sebelumnya. Fa'idha farauta min dzalika kullihi, apabila engkau telah selesai dari yang demikian itu seluruhnya, wa faraqta min islahi nafsika dhahiran wa batinan, dan engkau telah selesai dari memperbaiki diri engkau, dhahiran wa batinan, secara dhahir dan batin. Wa fadala say'un min awqatika, dan masih lebih waktu engkau, sedikit dari waktu engkau. Fala ba'sa, maka boleh, tidak mengapa. Antastahila, bahwa engkau menyibukkan diri. Bi ilmil madhabi minal fiqhi, dengan ilmu madhab dari ilmu fikih. Nah, baru sesudah masih ada waktu, menuntut ilmu yang bermanfaat, mengamalkannya, mengajarkannya, lalu mengajak keluarga, lingkungan sekitar kita untuk melakukan hal yang sama. Waktu kita kok masih ada, nah, lalu baru ilmu perbandingan mazhab,
ilmu tentang yang berkaitan dengan fikih berdasarkan mazhab ini, mazhab ini, mazhab ini, yang 4 mazhab yang kita ikuti, itu boleh kita pelajari. Kalau masih ada waktu. Lita'rifa bihil furu'an nadhirata fil ibadati. Agar engkau mengetahui dengan ilmu mazhab fikih itu yang cabang-cabang. An-nadhirata yang jarang-jarang. Fil ibadati tentang hukum-hukumnya ibadah kepada Allah SWT. Wa tariqat tawassuti bainal khalqi. Dan menjadi jalan untuk mengadili, berbuat adil bainal khalqi, di antara makhluk-makhluk, fil husumati, ketika mereka bertikai, ketika mereka berdebat, inda ikbabihim ala syahawati, ketika mereka melaksanakan keinginan-keinginan syahwatnya. Nah, ilmu tentang perbandingan mazhab, ilmu fikih tentang mazhab, berdasarkan mazhab ini, mazhab itu baru kita pelajari di sebagian waktu kita, untuk gunanya jika ada orang minta pendapat, minta fatwa, untuk mengadili jika ada beberapa orang bertikai, berdebat mana yang benar. Nah, itu gunanya ilmu-ilmu yang berkaitan dengan ilmu fikih itu. Fadzalika aidon, yang demikian itu juga, ba'dal faraghi minal muhimmati min jumlati furudul kifayati. Sesudah selesai min hadhil muhimmati, dari inilah yang penting-penting, min jumlati furudul kifayati, dari jumlah fardu-fardu kifayah. Jadi ilmu yang manfaat tadi diantara cirinya juga ilmu yang bisa mendekatkan diri kepada Allah, takarrub kepada Allah, ilmu yang termasuk bagian dari fardu kifayah juga. Kalau yang pertama tadi mungkin bagiannya yang ilmu fardu ain memang. Nah, kemudian sesudah itu kita juga mempelajari ilmu-ilmu yang bagian fardu kifayah. Di dalam pertemuan beberapa majelis sebelumnya, beberapa bab sebelumnya, kita sudah bahas. Yang fardu ain itu yang berkaitan dengan kewajiban-kewajiban kita langsung, ibadah-ibadah kita kepada Allah. Yang bagian fardu kifayah itu adalah ilmu-ilmu, apapun ilmu di dunia ini, yang umat Islam itu harus mempelajari salah satu, kalau sudah, yang lainnya bebas dari dosa. Tapi kalau belum, memang itu menjadi fardu juga untuk dipelajari. Di antaranya, kalau kita membahas dikotomi ilmu umum, ilmu agama, nah ilmu-ilmu umum itu lebih masuk kepada fardu kifayah. Nah, kalau sekarang ilmu tentang corona, dokter belajar tentang corona, pemerintah mempelajari bagaimana mencegah, bagaimana supaya virus itu tidak menyebar dan mengaplikasikannya, membuat kebijakan-kebijakan publik. Nah, ilmu ini bagi beliau-beliau bagian dari fardu kifayah. Fa in da'atka nafsuka, apabila engkau menyeru nafsuka, diri engkau, ila tarki ma dzarkarnahu minal auradi, untuk meninggalkan apa-apa yang telah kami sebutkan dari aurat-aurat, wirid-wirid, wal adhkari dan zikir-zikir. Istigholan bidzalika, karena merasa sibuk dengan yang seperti itu. Nah, sekarang Imam Ghazali meminta kita untuk meneliti diri kita. Sesudah diajari oleh Imam Ghazali, ba'da bangun, tidur, lalu apa yang dikerjakan. Sesudah sholat subuh, apa yang dikerjakan, zikir wiridnya. Sesudah sholat syuruk, apa yang dikerjakan, diantaranya yang paling utama adalah mencari ilmu yang manfaat ini, baru ilmu-ilmu yang lain. Nah, mari kita introspeksi. Jika lalu diri kita terhadap zikir-zikir dan wirid-wirid yang
oleh Imam Al-Ghazali ajarkan itu merasa sibuk. Coba kita perhatikan ini. Lalu bagaimana pendapat beliau? Fa'lam, maka ketahuilah. Anna syaitonal la'ina, sesungguhnya syaitan yang dilaknat oleh Allah. Qaddassa ila qalbika da'ad dafina. Sungguh setan itu telah menyamarkan di dalam hati engkau, fi qalbika, di dalam hati engkau, ada ad-dafina, akan suatu penyakit ad-dafina yang terpendam. Ini petunjuk Imam Ghazali. Jika zikir-zikir dan wirid itu kita melakukannya kok merasa sibuk, merasa nggak sempat, merasa malas. Qaddassa, sungguh setan telah menyamarkan di dalam hati kita. Ila qalbika, di dalam hati engkau, ada ad-dafina, akan penyakit yang terpendam. Apa penyakit itu? Wa huwa hubbul mali wal jahi. Ialah cinta terhadap harta, wal jahi, dan kemegahan. Dianggap megah oleh orang-orang. Fa iyyaka, maka takutlah engkau antat terrobi, bahwa engkau tertipu dengan setan. Fatakuna, maka lalu engkau jadi duhkatan, bahan tertawaan, lahu bagi setan. Fayuhlikaka, maka lalu setan menggelincirkan engkau. Summa yashor minka, kemudian setan menyihir engkau. Kemudian setan menghina engkau. Summa yashor minka, kemudian setan menghinakan engkau. Wa in jarrabta nafsaka muddatan fil awradi wal ibadati. Dan jika engkau mencoba menguji nafsaka, akan diri engkau, muddatan, akan suatu waktu, fil awradi, mencoba menjalankan wirid-wirid, wal ibadati, dan ibadah-ibadah yang telah diterangkan oleh Imam Ghazali di dalam bab-bab sebelumnya. Wakanat, dan keadaan engkau latas taskiluha, kasalan anha, engkau tidak merasa berat terhadap wirid dan ibadah itu. Kasalan anha, tidak merasa malas anha dari wirid-wirid dan ibadah itu. Walakin dhaharat raghbatuka fi tahsilil ilmin nafi. Tetapi nampak raghbatuka fi tahsilil ilmin nafi, keinginan engkau untuk menghasilkan ilmu yang bermanfaat. Walam turid, dan engkau tidak menghendaki bihi, dengan melakukan wirid dan ibadah-ibadah itu. Juga mencari ilmu, menghasilkan ilmu yang bermanfaat itu. Illa wajhallahi ta'ala, kecuali zat Allah Ta'ala. Waddarul akhirata, dan negeri akhirat. Fadzalika, maka yang demikian itu. Afdolu, paling utama, min nawafili ibadati, dari ibadah-ibadah yang sunnah. Mahma sohat lakan niyatu, selama niat engkau itu baik, sah. Niat-niat yang baik di dalam menuntut ilmu itu sudah dijelaskan sebelumnya. Di antaranya mencari ridha Allah, dan juga boleh dipakai niat-niat yang baik di dalam menuntut ilmu itu yang dijelaskan oleh kitab Ta'lim Muta'allim. Di antaranya memerangi kebodohan diri sendiri, memerangi kebodohan orang lain ketika diajarkan. Walakin nasya'yu fi sihatin niyati. Tetapi walakin nasya'na fi sihatin niyati. Tetapi keadaan itu tergantung pada baiknya niat. Jadi sekali lagi, bagian yang pertama di dalam memanfaatkan ilmu sesudah sholat syuruk
itu adalah mencari ilmu yang bermanfaat. Tapi kembali Imam Ghazali mengingatkan kepada kita, jangan lupa mencari ilmu yang bermanfaat itu tergantung kepada baiknya niat. Kalau niat kita nggak benar, maka percuma menuntut ilmu yang bermanfaat itu. Fa'idha lam tasihah, maka jika tidak baik niatnya, fahiya ma'dinu hurul juhali, maka dia lalu menjadi tempat tipuannya orang-orang yang bodoh. Wa mazallatu aqdamir rijali, dan tergelincirnya tapak-tapak para laki-laki pemuda penuntut ilmu yang salah di dalam berniat mencari ilmu yang bermanfaat. Jadi, sekali lagi, waktu yang paling utama sesudah sholat syuruk adalah dimanfaatkan untuk mencari ilmu yang bermanfaat. Lalu Imam Ghazali mengingatkan, jika kita di dalam hal zikir-zikir, wirid-wirid, ibadah-ibadah, itu lalu hati kita menjadi malas, lalu enggak melakukannya, nah itu bagian dari tipuan setan. Nah, lalu diingatkan juga, apabila ketika kita berniat menuntut ilmu yang bermanfaat itu tidak baik niatnya, hubbul jah, hubbur riyasah, di antara yang disebutkan oleh sering disebutkan oleh Ustadz, tujuan menuntut ilmunya adalah sekedar hubbul mal, cinta dunia untuk mengumpulkan harta, hubbul jah, hubbur riyasah. Nah, itu bagian-bagian dari keinginan-keinginan menuntut ilmu yang salah. Al-halatus tsaniyatu. Bagian yang kedua, ini saya selesaikan sampai bagian-bagian memanfaatkan waktu supaya utuh ya kita memahami bagian bab ini. Al-halatus tsaniyatu, bagian yang kedua, Allah takdiro ala tahsilil ilmin nafi. Jika engkau tidak mampu menghasilkan ilmu yang bermanfaat, nggak sempat lagi sekarang mencari ilmu yang bermanfaat, maka waktu yang kedua yang sebaiknya digunakan adalah untuk apa? Walakin tastaghilu bima biwadhaifil ibadati. Tetapi engkau sibuk dengan ibadah-ibadah. Dawam dengan ibadah-ibadah. Minadz zikri, dari zikir-zikir, wal qiraati, dan membaca Quran, wat tasbihati, dan membaca tasbih, was sholawati, dan sholat-sholat. Fadhalika, maka yang demikian itu, min darajatil abidin, termasuk derajat hamba-hamba Allah, wasyaris sholihin, dan jalannya orang-orang yang soleh. Wa takunu dzalika, dan engkau jadi dengan memanfaatkan waktu untuk itu, aydan juga minal faizin, termasuk orang-orang yang beruntung. Jadi yang pertama, bagian yang memanfaatkan waktu menuntut ilmu yang bermanfaat itu memang disebut sebagai idhaman, sebagai orang yang agung, fi malakutis samawati, di negeri-negeri langit, disaksikan oleh Nabi Isa alaihissalam. Ini kedudukan yang paling mulia. Yang kedua adalah memanfaatkan waktu untuk zikir, untuk ibadah, membaca Al-Quran. Ini derajatnya yang kedua, derajatnya hamba-hamba Allah yang soleh-soleh. Pemanfaatan waktu yang kedua ini, untuk jenis yang kedua ini juga termasuk orang-orang yang beruntung. Al-halatus salisatu, keadaan yang ketiga, antastahila bima tusila bihi khairan ilal muslimin, bahwa engkau menyebutkan dengan apa-apa yang bisa hasil kebaikan-kebaikan kepada kaum muslimin. Wa tudhilu minhu sururon ala qulubil mu'minin, dan engkau memasukkan berita-berita gembira. Engkau membuat gembira ala qulubil mu'minin, atas hati-hatinya orang mukmin. Au tuyassiru bihil a'mal as-solihata lis-solihin, atau engkau memudahkan dengan amal-amal solih lis-solihin, kepada terhadap hamba-hamba Allah yang solih-solih. Kahidmatil fuqaha'i, seperti engkau membantu para ahli fikih, wasufiyatil muhaqqiqin, dan ahli-ahli sufi yang
muhakkikin yang benar, wa ahli din dan ahli-ahli agama, wa taraddudi fi asghalihim dan engkau bolak-balik di dalam sibuk melayani mereka-mereka. Nah, ini bagian pemanfaatan waktu yang ketiga adalah hikmatus sholihin, melayani guru-guru yang soleh-soleh, melayani para ahli fikih. Nah, ini dulu ketika di pondok, bagian dari hikmah kepada al-ustadz itu yang sekarang kita nampak barokahnya dikerjakan oleh Mang Usman. Kalau Mas Yayo hikmahnya, Mas Yayo Haryanto hikmahnya itu suka sekali nyapu halaman. Nah, ini ada satu kejadian yang saya ingat ketika nyantri itu, hikmah kepada Ustadz itu yang langsung dibalas oleh Allah SWT. Nanti kita ceritakan sesudah babnya ini selesai kita baca. Wasa'yi fi it'amil fuqara'il wal masakin, dan melakukan perbuatan memberi makan fuqara' wal masakin, ahli-ahli fakir dan orang-orang miskin. Ini bagian dari pilihan waktu, memanfaatkan waktu yang ketiga adalah sedekah makanan kepada fakir dan miskin. Wa taraddudi 'alal mardha bil iyadati, dan bolak-balik menjenguk orang yang sakit bil iyadati, berulang-ulang. Wa 'alal janaizi bit tasyi'i, dan takziah kepada jenazah. Fakullu dzalika, maka yang demikian itu afdalu minan nawafili, yang paling utama. Fa inna hadhihi ibadatun, maka sesungguhnya inilah ibadah, wa fiha rifqun bil muslimin, dan pada ibadah-ibadah yang semacam itu rifqun bil muslimin, membuat hati kita lunak terhadap orang-orang muslim, membuat orang-orang muslim itu hatinya menjadi tersambung kepada kita, karena kita sering bersilaturahim baik berupa sedekah, bolak-balik yang sakit dijenguk, kemudian kalau ada tetangga yang sedang sedo, kita melayani mereka, baik memandikan, mengkafani, mengantarkan sampai ke liang kubur. Al-halatur rabi'atu, kondisi yang keempat, alla taqwa ala dzalika. Kondisi yang keempat, alla taqwa ala dzalika, bahwa engkau tidak takut ala dzalika, atas yang seperti demikian itu. Wastaghalta bihajatika, dan engkau menyibukkan diri bihajatika, dengan hajat-hajat engkau. Iktisaban ala nafsika wa ala iyalika, untuk memenuhi kebutuhan diri engkau, wa ala iyalika, dan atas keluarga engkau. Wa qad salima, dan sungguh selamat, al muslimuna, orang-orang muslim, minka, dari engkau. Selamat dari apa? Kita tidak berbuat jahat kepada orang muslim. Wa aminu, dan mereka aman, min lisanika, dari lidah-lidah perkataan engkau, wa yadika, dan tangan engkau. Wa salimalaka dinuka, dan selamat dinuka, agama engkau. Bagian yang keempat adalah kalau kita memanfaatkan waktu untuk mencari nafkah, memenuhi kebutuhan diri sendiri dan keluarga. Orang muslim yang lain selamat, tidak kita sakiti hatinya. Tapi kita tidak bermanfaat untuk mereka. Manfaatnya untuk diri kita sendiri dan keluarga kita. Mereka juga aman dari perkataan buruk kita. Mereka juga aman dari perbuatan jahat tangan dan kaki kita. Wasalimalaka dinuka, dan agama kita juga selamat. Karena kita sekedar melakukan ibadah-ibadah yang khusus untuk diri kita sendiri. Lam tartakib maksiatan, jika engkau tidak melakukan maksiat.
Fatanala bidzalika, maka engkau peroleh dengan pekerjaan yang bagian yang keempat ini, kondisi yang keempat ini, darajati ashabil yamin. Derajat ashabil yamin disebutkan di dalam surat Al-Waqiah. Bagian kaum muslimin itu adalah yang kondisi yang keempat ini diterangkan oleh Imam Ghazali, ini akan menjadi bagian yang ashabil yamin. Jangan sampai lalu kita menjadi ashabis simar, atau orang-orang yang menerima kitab dari catatan amal dari tangan kiri. Yang golongan keempat ini akan menjadi ashabil yamin, menerima catatan amal dari tangan kanan. Jangan juga, naudzubillah, sampai menerima catatan kitab mi warai dhahri, dari balik punggung kita. Itu golongan yang selain ashabil yamin ini, golongan yang menerima kitab dari tangan kiri, dan golongan kitab yang menerima catatan amal dari balik punggungnya, itu bagian-bagian orang yang ahli neraka. Illam takun min ahli taroki ila maqamati sabiqin. Jika engkau tidak termasuk ahli-ahli taroki. Sebentar, Man. Jika engkau tidak termasuk ahli-ahli taroki yang golongan orang-orang yang mendaki ila maqamatil sabiqin, termasuk golongan orang-orang yang terdahulu, orang-orang yang soleh-soleh. Jadi ashabil yamin ini digolongkan oleh Imam Ghazali sebagai golongan yang keempat. Kondisi orang-orang yang kebanyakan dari kita mungkin mencari nafkah untuk keluarga sesudah sholat subuh. Lalu sudah untuk memenuhi nafkah diri dan keluarga, tapi dengan catatan orang-orang muslim yang lain terbebas dari perbuatan buruk kita. Wahadi aqallud darajati fi maqamaddin. Dan inilah derajat paling minimal fi maqamaddin, di dalam kedudukan agama. Wa ma badaha, dan adapun derajat yang sesudahnya, fahiya fi marati isyayatin, itu adalah derajatnya golongan setan. Wadzalika, dan yang seperti itu, bi antastahila, engkau lakukan dengan cara, wal iyadu billah, dan kita berlindung kepada Allah jangan sampai menjadi golongan yang terakhir ini. Bima yahdimu dinaka, dengan apa-apa yang bisa menghancurkan agama engkau. Autu di abdan min ibadillahi ta'ala, atau engkau sakiti seorang hamba dari hamba-hamba Allah Ta'ala. Fahadi rubbatul halikin, maka inilah kedudukannya orang-orang yang hancur. Fa'iyyaka, maka takutlah. Antakuna fi hadi tabaqah, engkau lalu menjadi golongan orang-orang dalam kelompok ini. Ma'asyiral muslimin, ngomong yang dimuliakan oleh Allah, maka jelaslah bagi kita, mari kita jadikan kita di dalam memanfaatkan waktu kita, ada pilihan-pilihan, kondisi-kondisi pilihan yang bisa kita pilih. Pertama adalah kedudukan yang paling mulia, mencari ilmu yang bermanfaat, mengajarkan, mengamalkan dulu, mengajarkan, lalu mengajak orang-orang untuk melakukan hal yang sama. Yang kedua, golongan yang kedua, apa tadi? Al-halatus saniyah,
Kalau kita tidak mampu mencari ilmu yang bermanfaat, golongan yang kedua adalah disebut sebagai golongan orang-orang hamba-hamba Allah yang soleh-soleh, adalah mendawamkan waktu kita untuk ibadah-ibadah, zikir, qiraah, membaca tasbih, dan sholawat. Yang golongan yang ketiga, sibuk menyampaikan kebaikan-kebaikan kepada orang muslim, berinteraksi dengan orang muslim yang lain. Di antaranya pilihannya adalah hikmah terhadap orang yang soleh, terhadap guru. Lalu golongan yang keempat adalah mencari nafkah, tapi dengan catatan untuk memenuhi kebutuhan diri dan keluarganya dalam kondisi orang muslim yang lain selamat dari keburukan kita. Nah, itulah 4 golongan yang disarankan oleh Imam Ghazali. Golongan yang keempat ini termasuk ashabil yamin. Jangan sampai kita menjadi golongan yang kelima. Golongan yang harus kita hindari adalah golongan yang membuat orang muslim yang lain atau orang-orang di sekitar kita menjadi tersakiti dengan keburukan kita. Baik keburukan lewat perkataan, perbuatan, maupun keburukan-keburukan yang dihasilkan secara tidak langsung oleh perbuatan kita. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan, memang semua. Mudah-mudahan bermanfaat, para pemirsa, mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Agak panjang karena menyelesaikan menyelesaikan satu bab supaya utuh. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Assalamualaikum